Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yo bisa menemani A dan Tete kembali di channel YouTube Pak Yogi Permana Barakallah tentunya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Yo akan berbagi kembali tentang materi pembelajaran di kelas 5, yaitu menulis surat undangan. Kira-kira apa aja sih tips-tips atau trik membuat surat undangan yang baik dan benar? Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, silahkan. Berdoa dicukupkan. Tidak pernah henti-hentinya, Pak Yu akan selalu mengingatkan A dan Tete, ayah dan bunda, seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia tentunya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Ya, semoga dengan usaha kita ini, ikhtiar kita ini, pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan senantiasa bisa sekolah tatap muka dengan bebas, dengan senang hati dan berbahagia. Oke, baik. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Baik, surat undangan. Nah, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata undangan atau surat undangan tentunya. Ya, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan untuk surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi. Ya, tentunya dari kata undangan sendiri sudah menjelaskan bahwa surat ini atau teks ini berisi pemberitahuan dan permintaan untuk meminta kesediaan seseorang untuk hadir pada suatu acara. Ya, dan tentunya apa yang ingin kita informasikan, apa yang ingin kita beritahukan, dan apa yang ingin kita minta atau dimudahkan tentunya dengan bahasa dan kata-kata yang efektif. Ya, tidak mungkin kata-katanya terlalu panjang gitu ya, karena akan memenuhi juga isi suratnya dan tentunya akan sulit dipahami. Nah, dari itu gunakanlah kata-kata atau bahasa yang efektif, tentunya singkat, padat, dan jelas agar dapat dipahami. Oke. Nah, lalu apa sajakah jenis-jenis dari surat undangan? Ya, yang pertama ada undangan resmi. Ya, di sini ada undangan resmi. Surat undangan resmi itu surat yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Ya. Dilihat dari pengirim, kemudian tujuan dari surat tersebut dibedakan menjadi 3. Ya. Yang pertama ini adalah surat undangan resmi. Ya. Biasanya undangan ini datangnya dari dinas, dari organisasi atau instansi yang memang lembaga resmi yang ada di suatu wilayah atau di daerah. Ya. Dan tujuannya sendiri adalah tujuan kedinasan. Ya, tujuan untuk pekerjaan-pekerjaan formal atau dalam nuansa yang resmi. Undangan yang sifatnya resmi. Ya. Adapun isi atau bagian-bagian suratnya itu ada kepala surat, ya. Kita lihat di sini ya, ada kepala surat. Kepala surat ini berisi nama instansi yang mengirim surat atau yang mengundang, kemudian alamat dan logo, ya, yang tercantum di sana. Jadi menandakan bahwa instansi inilah yang mengundang instansi tertentu atau orang tertentu. Ya, itu dilihat dari kepala surat atau biasa dinamakan dengan kop surat. Itu ada pada surat undangan resmi. Ya, bisa saja di sini kan pemerintah daerah Dusun Mentari. Ya, jadi ini Kelurahan Senja Kecamatan Lembayung. Jadi kelurahan mengundang Bapak Hermawan di sini ya. Jadi kelurahan secara resmi dari kelurahan mengundang. Kemudian bisa saja ini pemerintahan Kota Depok, misalkan Dinas Pendidikan atau Dukcapil bisa ya, yang secara resmi kepada tokoh tertentu atau kepada perwakilan dari dinas yang lain.
Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Nah, setelah kepala surat ada nama dan alamat tujuan. Yang biasanya diawali dengan kepada yang terhormat, disingkat pada YTH. YTH itu adalah yang terhormat. Ya. Dituliskan juga siapa nama dari yang diundang. Boleh juga dimasukkan alamat tujuan yang diundangnya. Atau biasanya jabatannya. Nah, bisa jadi Pak Hermawan selaku kepala dinas misalkan apa gitu ya. Ya, atau juga boleh alamatnya juga bisa dituliskan. Kemudian ada pembuka surat. Pembuka surat ini terdiri dari salam pembuka dan kalimat pembuka di sini ya. Salam pembuka dalam surat resmi itu tidak menggunakan biasanya tidak menggunakan assalamualaikum atau bahasa daerah, tetapi menggunakan bahasa formal yang baku dengan hormat. Kemudian diikuti dengan tanda koma ya, dengan hormat. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan lagi, biasanya ini di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Ketika kalian menulis gitu ya, posisinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah masuk ke pembuka surat ya, ada salam hormat, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, kemudian isi. Nah, biasanya isinya itu tentunya hari, tanggal, waktu, tempat, dan keperluan. Atau biasanya keperluan itu sudah ada di awal biasanya. Ada perihal di awal, tapi di sini dimasukkan ke dalam isi tidak masalah. Jadi ini kan hanya untuk pembelajaran kalian di kelas 5, jadi dibuat yang simpelnya saja, yang sederhana. Jadi ada format yang lain sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang dilakukan oleh instansi atau organisasi. Jadi kalian misalkan kok bingung Pak, kenapa di surat yang lain itu ada nomor surat, ada perihal, ada lampiran. Nah, itu bagian yang lengkapnya. Ya. Jadi ini ada surat undangan resmi yang sederhana. Kita lanjutkan kembali. Ya, biasanya isinya tentunya ada hari, tanggal, waktu, tempat, dan keperluannya apa. Ya. Pembukanya biasanya dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada ya, hari dan tanggalnya disampaikan Minggu 30 Oktober 2016, ini 2016 ya. Waktunya 15.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Bisa tempatnya Balai Dusun Mentari, keperluannya pembahasan pembangunan jalan dusun ya. Setelah itu ada penutup surat. Penutup surat ada kalimat penutup dan salam penutup ya. Kalimat penutupnya, demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Ya. Biasanya ada penutup, salam penutupnya ya. Di sini tidak ada, boleh, tidak masalah, karena sudah ada kalimat penutup surat. Oke. Kemudian setelah itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Tempat dan tanggal. Ada Lembayung, tempatnya Lembayung, atau misalkan kita di Depok, kita Depok. Misalkan 9 Februari 2022, 25 Oktober 2016 ya, tanggal pembuatan surat ini. Kemudian ada pembuat surat ya, Kepala Dusun Mentari. Kepala Dusun Mentari, tanda tangan, kemudian nama jelas. Ya, nanti disesuaikan juga sesuai dengan siapa yang mengirim surat. Ya. Biasanya yang menjadi orang pembuat suratnya, walaupun yang membuat surat itu adalah bagian sekretaris atau administrasi, tetapi tetap yang menandatangani adalah pimpinan dari instansi tersebut. Ya, ini kan dusun ya, berarti yang akan menandatangani adalah kepala dusun. Tapi apabila memang beliau tidak ada atau mungkin berhalangan hadir, bisa ditulis dengan atas nama siapa yang mewakili, wakil atau sekretaris di bawahnya atau kepala bidang di bawah. Ya, nah, jadi surat undangan resmi itu ya seperti ini. Ya, ciri terpentingnya adalah ada kepala suratnya, kepala surat. Ya, kemudian tujuannya juga resmi, gitu ya.
di sini tujuannya kan pembahasan pembangunan jalan dusun. Orang yang ditujunya tentunya orang yang paham mengenai masalah ini, gitu ya. Misalkan mengundang kepala dinas, mengundang kepala sekolah, gitu kan. Dinas pendidikan adalah instansi, kemudian sekolah pun sama, ya, instansi sekolah, gitu ya, instansi sekolah. Maka dari itu undangannya ada undangan resmi. Jadi instansi mengundang instansi. Di situ yang diundang instansinya adalah kepala sekolah sebagai pimpinan dari sekolah yang. Nah, seperti itu ya untuk surat undangan resmi. Oke, kita lanjutkan. Iya, selanjutnya ada surat undangan setengah resmi ataupun semi resmi ya, gitu ya. Yaitu surat yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Ya, sebetulnya hampir sama ya, surat undangan setengah resmi ini. Namun yang membedakan kita nanti lihat ya, di sini kepala surat itu tidak wajib untuk undangan setengah resmi. Ya, tidak wajib gitu karena biasanya juga karena ini kan setengah resmi ya. Jadi orang-orang yang diundangnya pun biasanya anggota dari instansi tersebut atau misalkan siswa atau yang diundang itu adalah warga masyarakat atau kepala keluarga gitu kan. Jadi itu tidak perlu resmi. Kan maksudnya tidak perlu menggunakan kop surat gitu. Namun tujuannya di sini resmi gitu ya. Tujuannya ada sebuah acara resmi yang memang di situ ada orang-orang penting juga. Namun sifatnya tidak terlalu resmi gitu ya. Seperti itu. Sama ya, ada nama dan alamat tujuan. Di sini karena kan tidak wajib. Nah, di sini contohnya ada yang menggunakan kop surat juga. Tapi kan di sini kop surat ini kan tidak terlalu resmi ya, kelompok tani Mekar Harapan gitu. Jadi kop surat yang memang sengaja dibuat belum distandarisasi. Kemudian ada alamat dari kelompok tani ini gitu kan ya. Nah, di sini penulisan titik mangsa ataupun tanggal pembuatan surat itu sebetulnya bisa di atas sebelah kanan gitu ya atau di bawah kanan gitu ya. Silakan. Itu tergantung standar operasional dari setiap instansi gitu ya. Kemudian ada lampiran, betul di sini ada perihalnya di sini juga bisa. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa penggunaan ini silahkan bisa digunakan. Kemudian, nah ininya juga di sebelah kanan ya. Jadi kalau misalkan ada lampiran perihal di sini gitu maka orang atau alamat yang dituju ada di sebelah kanan atasnya. Nah di sini SOP-nya penggunaannya bisa digunakan untuk undangan setengah resmi menggunakan kata Assalamualaikum bisa gitu ya. Kemudian ada pembuka surat ini dipermaklumkan dengan hormat sehubungan tibanya musim hujan, kami bermaksud akan mengadakan sosialisasi percepatan masa tanam tahun 2016. Maka dengan ini mengundang kepada para anggota kelompok Tani Mekar Harapan untuk hadir pada kegiatan tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada, nah biasanya isinya juga sama ya, ada hari, tanggal, waktu, tempat, ya untuk isi. Kemudian dilanjutkan dengan penutup surat. Ada. Dengan demikian ini disampaikan atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan salam penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya kalau untuk kalimat penutup itu hampir mirip semuanya. Demikian surat undangan ini dibuat disampaikan atas segala perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Itu sudah jadi baku gitu ya. Boleh berbeda silakan, tetapi dalam konteks yang memang singkat, padat dan jelas juga mudah dimengerti. Tapi untuk pembuka biasanya berbeda-beda, tergantung dari tujuannya. Biasanya pembuka itu disampaikan dulu acara apa yang akan dilakukan, gitu. Acara apa yang akan dilaksanakan. Kemudian bagian isinya baru hari, tanggal, waktu dan tempat. Gitu. Setelah itu nama ya di sebelah kanannya ada membuat surat, ketua, kemudian nanti ada tanda tangan dan nama jelas Ahmad Muzaki.
ya. Nah, jadi inilah bedanya adalah untuk surat undangan tidak resmi, setengah resmi, maaf, setengah resmi itu tidak wajib menggunakan kop surat. Gitu. Contohnya apa sih undangan setengah resmi? Nah, itu contohnya tadi surat undangan dari RT gitu kepada para kepala keluarga gitu kan. Kepala keluarga itu kan tidak punya, bukan instansi gitu ya, maksudnya dia itu tidak berada pada organisasi, tapi dia pada lingkupan organisasi yang satu RW gitu kan ya, terdiri dari kepala keluarga gitu kan. Karena itu surat yang digunakan itu resminya itu karena tujuan dari acara tersebut resmi gitu ya, atau acara formal, acara yang berhubungan dengan acara-acara yang sifatnya bukan pribadi, sifatnya umum, masih umum gitu ya, sehingga surat undangannya ini masih dikatakan resmi, tapi setengah resmi. Atau misalkan undangan pensi gitu kan dari organisasi, misalkan OSIS kepada para siswa gitu, seluruh siswa di sekolah, bisa gitu ya. Itu contoh setengah resmi juga. Karena kan itu organisasi kan yang buatnya, organisasi OSIS gitu kan, mengadakan pensi dan sebagainya. Seperti itu. Dalam konteks yang memang umum gitu kan, bukan pribadi. Masih tetap umum, namun lingkupnya tetap wilayah tertentu gitu ya, bukan wilayah luas. Seperti ya OSIS, tentunya OSIS di sekolah tersebut. Oke. Begitupun juga sesama OSIS gitu ya, sesama OSIS. Itu disebut sebagai undangan tengah. Kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Yaitu surat yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, ini baru undangan tidak resmi ya. Otomatis tidak ada kop surat, itu sudah tidak ada sama sekali. Nah, yang buatnya adalah perorangan ya. Yang buatnya perorangan. Dan sama mengenai dari nama dan alamat, tujuan sampai penutup surat, sampai membuat surat itu sama. Ya, maksudnya tujuannya ke situ, karena kan mengundang ya. Tentunya ada namanya siapa, dikirimnya ini contoh surat undangan ulang tahun ya. Oh sorry, surat syukuran hari lahir. Ya, ulang tahun ya. Oke. Untuk Kiki gitu ya. Di sini salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pembukanya, hai teman-temanku yang baik datang ya. Nah, dari bahasanya sendiri sudah bahasa yang tidak resmi, gitu ya, yang tidak baku. Kemudian disampaikan isinya di acara apa, syukuran hari lahirku yang ke-9. Tanggal 24 Januari 2013, jamnya jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, jam 3 sore, tempat di Wanalela RT 1 RW 1 di tempat Mbak Soto. Sebelumnya terima kasih kuucapkan kepada kalian kalimat penutup, kemudian salam penutupnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada salam penutup lagi, salam manis dari Cynthia Agustina yang membuat surat undangan gitu ya. Contoh lain surat pernikahan, surat undangan pernikahan ya, syukuran gitu ya. Itulah contoh-contoh dari surat undangan tidak resmi. Ya, tentunya surat undangan, sekali lagi bahwa surat tersebut adalah pemberitahuan dan permintaan untuk kesediaan orang lain hadir. Ini kita bahas surat undangan. Oke, baik, kita lanjutkan. Iya, sekarang nah ini challenge-nya nih ya. Setelah kalian menyaksikan dari paparan Pak Yo tadi, apakah kalian sudah bisa menemukan persamaan dan perbedaannya? Oke, sedikit diberikan clue barangkali ya buat teman-teman semuanya. Surat undangan ini sama, semua jenisnya adalah surat undangan. Tentunya punya persamaan yang jelas bahwa surat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberitahukan dan meminta kesediaan seseorang untuk hadir pada suatu acara. Yang membedakan tentunya bisa jadi acaranya, misalkan ya sifatnya umum kah, gitu ataupun pribadi. Nah, bagian-bagian suratnya
Kemudian tujuan surat tersebut dikirimkan kepada siapa, dan itu bisa jadi juga perbedaannya. Kan kalau undangan resmi biasanya instansi dengan instansi, organisasi dengan instansi, tujuannya adalah umum atau formal, kedinasan ya, sifatnya misalkan sosialisasi gitu kan tadi, sosialisasi tentang satu program, rapat kerja, atau undangan setengah resmi, organisasi misalkan kepada anggotanya, mengundang anggotanya, atau acara pensi yang dilaksanakan OSIS yang disampaikan kepada para siswa, atau undangan perpisahan kelas gitu ya, kelas 6 gitu kan dari misalkan ada organisasi di sekolahnya gitu kan. Kemudian tidak resmi misalkan karena dia tujuannya adalah pribadi, khususnya untuk acara-acara seperti pernikahan, acara undangan ulang tahun gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, good job. Iya, alhamdulillah baik. Teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Pak Yogi share-kan gitu ya, bagikan kepada teman-teman semuanya tentunya bisa bermanfaat dan berkah tentunya. Adapun hal yang lain mungkin ada yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang masih kurang, silakan. Teman-teman masih bisa explore sendiri, bisa cari pengetahuan yang lain, masih banyak sumber-sumber belajar yang bisa teman-teman semua bisa dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.